Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Via di channel Rooftop Pengangguran. Sekarang hari ini pas banget mau jalan ke salah satu kebun di area Lembang kita ya. Lembang. Oh bukan. Ini daerah selatan. Oh iya. Nah itu suara siapa coba? Itu suhu aku. Nah, Aja salah-salahin dia supaya apa ngomongnya. Nah, ini aku lagi jalan sama suhu aku mau ke kebun Kang Denny, itu kebun cangri. Bentar lagi kita bakalan nyampe sana, kita bakalan lihat kebunnya seperti apa ya kan, katanya pokoknya kebunnya luas banget gitu kan. Dan ini perjalanannya masih sekitar 20 menitan lagi. Kalau misalkan tadi dari Bandung itu berapa menit ya? 1,5 jam. 1,5 jam tuh, lumayan perjalanannya gitu kan. Jadi dari tadi kita sempet jalan nyemil-nyemil dulu bawa bekal ya Cin. Nah jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dulu. Nanti kita akan review kebunnya Kang Denny seperti apa. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Via dari channel Rooftop Pengangguran. Nah teman-teman, tadi kita udah di jalan bilang mau ke kebun cangri. Nah ini tadi kita udah nyampe dan sekarang kita udah ketemu sama yang punyanya kebun. Namanya Kang siapa? Dengan Denny, Bapak ya. Kang Denny. Kang Denny ini dia sebenarnya udah chattingan ya dari kapan tahun ya. Cuman baru main ke sini. Nah, ini Kang Denny namanya. Asli Bandung kan? Ya, asli pisan lah. Asli Ciparai saya. Ini Kang, kalau misalkan kebunnya ini luasnya berapa luasnya nih? Ini 5.000 meter persegi untuk anggur. Nah, ini Ya. dari tahun berapa sih? Baru dari 2020, Mbak. 2020. Ya. Oh, 2020. Kita 2020 baru kebun yang ini nih, sedikit yang 15 pohon. Yang benarnya dari 2021 lah, baru mulai. Oh, 2021. Iya. Ini konsepnya tuh seperti apa sih Kang sebenarnya? Sebenarnya kalau saya mah bertani aja. Tanam anggur aja sih, dulu nggak berkonsep untuk wisata atau apa, hanya kita ingin menghasilkan anggur aja. Jadi waktu itu awalnya karena saya penyuka anggur gitu ya. Jadi penyuka anggur, saya selalu dapatkan anggur itu labelnya kalau di toko ini dari Cina. Kadang-kadang saya pernah lihat dari Peru gitu ya. Ini dari Australia. Anggur dari Indonesianya di mana gitu loh. Nah dari situ karena saya juga senang tanaman. Kayaknya ditanam di sini juga bisa gitu loh. Saya waktu itu cari-cari referensi, bisa nggak sih? Maksudnya tadi di awalnya biar nggak beli aja dulu anggur gitu. Saya ingin anggur dari kebun sendiri. Jadi masalahnya sekarang berkembang, ternyata anggur menarik buat pengunjung, jadi wisata istilahnya. Itu bukan disengaja awal konsepnya wisata. Kita hanya menanam, minimal saya nggak beli dulu anggur yang dari Cina, dari Peru, dari Australia gitu ya. Jadi awalnya itu dulu aja, pemenuhan diri sendiri. Tapi ternyata saya nanamnya banyak. Jadi nggak mungkin ini dihabisin sendiri gitu ya. Dan ini pun dijualnya juga waktu itu kita masih ragu. Laku nggak ya? Biarin aja, nggak laku juga biarin aja kan. Tadinya buat sendiri gitu loh. Ternyata animo masyarakat terhadap anggur ini ya besar juga. Yang akhirnya mereka ke sini ya tadi mungkin seperti Mbak Pia lihat ya, mereka wisata ya ke sini ya, foto-foto, hanya sekedar ingin tahu bahwa anggur bisa tumbuh di sini, kadang-kadang ingin mencicipi rasanya bagaimana gitu. Itu sih sebenarnya awalnya. Jadi awalnya tidak dikonsep sebagai pertanian atau sebagai wisata, tapi memang kesininya berkembang. Ya sudahlah, kita perhitungkan untuk pertaniannya dulu, untuk produksi buah gitu ya. Akhirnya dipakai wisata, itu
dampak lain saja sih sebenarnya. Itu aja Mbak Nah, awalnya. ini tadi kalau aku lihat ya tadi kan udah keliling ya teman-teman ya. Jadi itu tuh kayak ada airnya ya di bawahnya. Emang Ya. bikinnya seperti itu atau gimana? Memang konsep saya awalnya nama anggur itu ya yang kita ketahui harusnya jangan banyak air katanya. Malah waktu itu saya beli bibit di awal-awal tahun 2020 itu bahwa ketika saya ngomong mau nanam di area sawah, pada bilang nggak bisa katanya kan. Karena anggur kalau kena air busuk dan sebagainya gitu ya. Tapi ternyata dengan sistem irigasi basah, istilahnya saya buat sistem irigasi basah lah ya, anggur itu pertumbuhan di kita memang bagus. Jadi itu lebih bagus daripada yang suka dibuat kering. Saya ada 2 blok ini saya buat kering waktu itu. Itu pertumbuhannya jauh lebih terlambat daripada yang sering dibasahin. Dan tanpa mengurangi rasa gitu. Tanpa mengurangi rasa tetap enak aja kalau memang variannya enak gitu. Jadi rasa itu bukan karena airnya banyak atau apa. Variannya aja, jenis variannya yang Memang beda-beda ya. seperti itu. Di sini ada berapa jenis varian? Awal saya nanam hampir sudah yang dibukukan itu 102 varian. 102. Tadi itu makanya kan tadi banyak yang belum punya nama kan. Ya, yang tadinya namanya apa ya memang belum, ya itu sampai 102 varian. Jadi saya beli di beberapa seller, di teman-teman kita kan banyak ya seller itu. Terus ada yang saya langsung import sendiri dari beberapa negara, dari Turki, dari Rusia, dari Ukraina, Amerika saya pernah import Entres. Ada Niagara mungkin itu ya yang tadi itu dari Amerika Mbak, yang Niagara itu. Oh, Niagara. Jadi ya semuanya ada 102 tapi nanti itu hanya disederhanakan. Saya akan pilih maksimum 10 varian saja sih. Itu Mbak. Maksudnya yang nanti di sini bakalan cuma ada 10 aja dan 100-nya tetap ada tapi tidak dikembangkan. Jadi yang skala tadi besar itu sebenarnya saya maunya hanya 6 varian. 6 varian saja, kita lebih sederhana. Itu pun yang bibit keluar dari sini ya segitu aja, ada 6 varian aja nanti ke depannya. Jadi tidak terlalu banyak varian, tapi kita tahu yang sudah kualitasnya bagus, perawatannya enak menurut kita, terus cocok dengan sumber daya. Istilahnya saya punya pupuk organik gitu ya, semuanya kan di sini konsepnya organik. Cocok dengan pupuk saya si tanaman itu, si anggur itu, ya itu yang kita urus. Jadi meskipun ada yang katanya lebih bagus, katanya ini bagus, ini sultan, saya sudah nggak lirik-lirik lagi, saya sudah memfokuskan untuk menyederhanakan ke depan. Itu jadi 102 jadi 6 gitu. itu pakainya kan sistemnya kan semua organik ya? Ya. Untuk pupuknya tuh pakai apa nih? Saya ada pupuk namanya pupuk cangri ya, saya sudah labkan, sudah beberapa kali labkan, itu olahan kita sendiri. Ini juga sudah saya uji cobakan, bukan hanya di sini, ke teman-teman, ke masyarakat. Kang, ini tuh bukannya tiap hari? Tiap hari kecuali hari Jumat. Saya Jumat kita tutup. Pertama untuk recovery, di sini juga tanggung nanti jauh ke masjid yang Jumatan, jadi sekalian aja lah buat tutup hari Jumat gitu ya. Setiap harinya dibuka Senin sampai ketemu minggu lagi, kecuali Jumat gitu ya. Sabtu sampai Kamis gitu kita buka tiap hari. Alhamdulillah sekarang tiap hari ya orang itu selalu berdatangan tuh Mbak ya, terus we gini kan sampai siang juga, padahal panas ya. Iya benar. Padahal panas kalau tapi ya pada betah, kadang-kadang justru betahnya sore kalau di sini. Kalau mau cobain sore gitu di sini. Tadi lumayan sih tadi perjalanannya ya, kalau dari Bandung mah 1 jam ya. 1 jam dari Bandung ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau main ke sini, itu kalau dari Bandung itu perjalanannya 1 jam, udah lumayan ya. Jadi bawa bekal di jalan. Ada warung. Boleh. Bener, di sini enak banget. Jadi di depannya itu ada warung ya kan. Jadi terus ada kolam ikannya juga di bawah situnya ya. Ada lotek, ada lotek, ada jus, ada apa gitu ya, boleh gitu ya di sini. Bener-bener. Terus fasilitas nanti kita musola kita perbesar, karena tadinya saya nggak menyangka animonya besar. Jadi banyak yang ikut sholat, ikut apa ya? Ya nanti mah adalah masuk untuk 50 orang lah mungkin ya. Ini saya
udah set untuk mungkin 1 minggu ke depan sudah Ini selesai. sebenarnya tuh awalnya dari mulut ke mulut dulu ya. Orang-orang akhirnya pada tahu. Bukan kan awalnya, nggak sampai ngiklan. sekarang gitu aja, nggak ngiklan. Saya suruh pakai add-on juga ngapain, kata saya kan ini sudah saya nggak, ini apa, kita kan kalau add-on bayar ya ngiklan. Saya belum pakai add-on, belum saya buka channel YouTube, saya hanya show aja, show juga tidak ngajak kan, show aja kan. Kalau saya kan show ya di Facebook ya kadang-kadang cuman show. Nge-live. Live kadang-kadang kan. Live untuk apa? Sharing cara-cara biasanya saya kan gitu. Ya mungkin dari itu aja sih. Jadi nggak ada yang berusaha Kang iklan, buru-buru iklan katanya. Oh nggak iklan aja saya kewalahan gitu. Itu sebenarnya. Itu tadi aku lihatnya di situ tuh ada di atasnya tuh kan ada pipa-pipa gitu ya. Itu untuk penyemprotannya tuh. Nah itu yang di GH ya. Pakai pipa ya. Itu yang di GH itu konsep dulu. Saya untuk tadinya untuk mempermudah. Jadi penyemprotan itu saya sudah pasang otomatis dengan satu sistem gitu ya di GH. Tapi cara itu sudah saya tinggalkan. Oh udah nggak pakai. Tapi kalau memang itu dipasang tetap aja itu sejarah saya gitu. Oh iya, sama pohon utama pertamanya itu ya. Sama pohon pertama kan di sini dulu saya terapkan teknologi penyemprotan. Jadi kalau nyemprot saya tinggal buka keran dulu itu langsung blak gitu ya. Mau pakai obat tinggal buka trak gitu kan semua gitu. Tapi itu ternyata tidak efektif karena saya sekarang juga kan konsepnya organik. Jadi kalau penyemprotan pun kalau yang pakai pestisida kimia itu kita hanya terpilih mana kasus yang ada penyakitnya, ada hamanya baru itu yang disemprot. Lainnya selanjutnya mah organik. Kalau perlu dulu ini lagi habis tanaman yang namanya bunga matahari, Mbak. Sebenarnya itu setiap sisi ada bunga matahari. Jadi kehamanya mungkin di foto itu ada ya di nanti kalau lihat mungkin status hari ini saya ada berarti 1 tahun yang lalu. Ini nanah like this. Nah, jadi di kebun itu bunga matahari. Tadi kok nggak ada ya? Habis. Jadi kebetulan baru ngebibitin mungkin minggu depan sudah mulai kita tanam. Harusnya itu bersambung. Itu lumayan. Jadi si penyakit itu nyerangnya ke sini. Oh, itu juga yang bagus. Refugia bukan sebenarnya konsep pertanian organik lama ya. Jadi kita menyiapkan lagi tanaman lain yang untuk diserang lagi lah. Artinya kita tidak membunuh langsung hama. Kita menyediakannya aja, tapi jangan ke anggur gitu loh. Oh, jadi nanti si itunya tuh. Si hamanya itu ke situ, ke bunga matahari ini. Itu ya. Tapi dia nggak akan nempel ke anggurnya lagi. Justru ketika ada bunga matahari ini, hamanya di sini banyaknya. Jadi di sini aja kalau mau kalau di akhir-akhir gitu ya semprot aja daerah ini habis. Itu jadi selalu ke bunga matahari itu kalau konsep pertanian organik namanya refugia, Mbak. Refugia. Jadi refugia itu kita sebenarnya bersahabat ya dengan alam, kita back to nature. Mereka juga tetap hidup tapi jangan mengganggu tanaman yang kita budidayakan. Yang ini aja lah. Yang murahnya gitu loh, dan yang gampang. Bunga matahari ini murah dan gampang, menarik juga untuk spot foto, untuk apa gitu, sebenarnya menarik. Iya bagus sih bunganya. Nah makanya di sini juga sebagian sudah ada, kalau mau pakai cabai boleh. Jadi nanti si hama itu ke cabai. Trip juga semua cabai. Ke cabai, ke anggurnya enggak. Oh gitu. Kalau cabainya hilang dia ke anggur. Oh itu bisa di rooftop tuh. Jadi kita bakalan nanam bunga matahari. Bener. Cabai. Bener. Cabainya dijual. Cobain aja. Jadi memang itu konsep organik seperti itu, Mbak. Oh, iya. Jadi kita tidak membunuh hama, tapi usahakan hama itu tidak menyerang ke yang kita kembangkan gitu ya. Misalkan utamanya anggur ya nggak apa-apa lah, cengek kena trip mah gitu. Bunga matahari kena trip mah nggak apa-apa. Gitu. Nanti cabainya kita makan kita kena trip. Kalau tripnya kan nggak beracun sebenarnya. Gitu ya. Terus Kang, ini kalau yang berarti yang di belakang sini yang bukan di GH ya, itu penyiramannya nggak disiram. Jadi yang pakai yang sistem. Nah itu tadi ya. Kita pakai sistem irigasi basah yang setiap saat ada airnya. Syaratnya harus mengalir. Jadi kalau anggur boleh banyak air tapi harus mengalir. Kayak tadi kan. Tadi mengalir aja terus sampai ada pancurannya kayak bisa buat pakai mandi gitu kan.
Syaratnya itu, bagusnya itu. Dia kalau diem memang mengganggu ke akar. Tapi ketika si airnya selalu Kalau mengalir, kayak apa, kalau ngambang mungkin ya si airnya kalau diem gitu ya, dia jadi jadi busuk. jadi rusak gitu. Jadi rusak. Tapi kalau ngalir mah Tapi enggak. kalau ngalir itu memang jadinya ya seperti ini aja, tumbuh bagus, berbuah, selalu lebat gitu ya. Setiap saat berbuah, berbunga terus aja gitu gitu. Ini yang ngatur sistem pengairannya dulu siapa? Kita buat dulu satu perencanaan, tadi ada gambar di sana kan. Kebetulan saya juga sebagai seorang perencana ya, saya arsitek backgroundnya. Luar biasa arsitek sekarang bertani guys. Masih saya masih di pekerjaan saya di ngebun ini, saya mau santai gitu. Jadi mau santai dari pekerjaan, tapi kita menuangkan semua ide gagasan gitu ya, yang misalkan tadi baik. Kita setting dulu ini pengairannya seperti apa gitu ya. Sehingga kita nanti fokus ngurusnya itu ke atas. Jadi bagian bawahnya saya sudah tidak kadang-kadang pupuknya cuma 3 minggu sekali, airnya dibiarkan ngalirnya. Jadi kita fokusnya ke pembuahan aja. Makanya ngurusnya kita ke atas aja. Sama ini ada penyemprotan rutin nggak? Rutin harus ada. Rutin itu harus ada, apalagi kalau ada kejadian misalkan ada yang kena jamur, kena penyakit, itu kita semprot daerah-daerah yang terkenanya. Kalau rutin tuh kita siapin tuh untuk pestisida organik tuh. Itu organik juga, pestisida organik gitu ya. Itu. Jadi harus ada rutin karena penyakit kita banyak. Jadi dari mulai bawah ya ada keong, terus nanti ke atasnya ada kepik, ada simut, ada belalang. Simut itu belalang. Jadi ada belalang, ke atasnya lagi ada trip nanti ya. Nanti setelah pas musim hujan kondisinya lembab, jamur. Dikit itu banyak. Terus menjelang kemarau itu ada spider mite. Jadi ada penyakit itu macam-macam datangnya. Jadi menjelang musim hujan nih biasanya ulat sama hama akar, biasanya kan hama akar gitu ya. Terus nanti menjelang musim kemarau spider mite, musim hujannya lembab, jamur gitu kan. Makanya kalau musim hujan kita banyaknya di fungisida. Tapi kalau musim kemarau itu harus banyaknya insektisida. Karena di situ berbeda, kalau kemarau jamurnya kurang, tapi dari inseknya yang berkembang. Itu makanya untuk persiapan juga kalau misalnya di rumah ya, senang yang hobi musim hujan itu pasti cenderungnya jamur. Nanti musim kemarau insek yang banyaknya. Hama. Itu beda-beda loh hamanya ya. Di sini mah ada keong. Enggak ada di sini mah. Kita mah lantai 4 namanya Ya, keong. tapi trip ada ya? Trip ada. Spider mite ada ya? Ini apa namanya, belalang. Ya, burung ada nggak di kota? Burung nggak ada. Nah, di sini ada burung, nanti ada burung sama tikus. Oh, tikus juga ada? Ya, jadi tikus itu makan buah. Oh. Nah, makanya kenapa tadi pakai plastik ya tutupnya. Kita sudah uji coba berbagai fruit cover ya. Fruit cover kita udah coba-coba. Ini yang paling terakhir, plastik ini yang paling efektif. Plastik itu cuma setengah ya? Ya, karena gangguannya dan dari burung ya dan tikus. Jadi ketika setengah aja gitu sudah aman. Oh gitu. Jadi dia nggak bisa. Dia dari naik nih. Si tikus itu naik kan. Jadi dari pangkal buah yang di atas dia makanin, rusak tuh. Oh. Dia kalau ngambilnya gini aja, kalau menggilnya kayak metik sih boleh aja sebenarnya. Jadi kalau tikusnya bisa metik mangga gitu. Tapi dia kadang-kadang ini cuma segigit, ini segigit gitu, jadinya jelek gitu. Padahal kalau minta aja dia, Pak minta gitu. Boleh gitu ya. Jadi kalau tikusnya bisa metik boleh. Karena di sini setiap saat ada kan, setiap saat. Terus panen. Iya, makanya tadi dilihat ya, tadi itu kan banyak anggotnya dibungkus, tapi kok aneh bungkusnya itu cuma setengah, atasnya doang gitu. Ya. Kalau kita kan fruit cover kan semua tuh kan. Ya. Ini mah cuma setengah. Terus Kang, ada satu lagi. Tadi aku lihat yang di belakang ya. Dia tuh di bawah pohonnya tuh dikasih kayak, kalau bahasa Sunda tuh letak ya. Oh ya. Apa sih kalau bahasa Ya, Indonesia? lumpur ya, lumpur. Nah,
dikasih lumpur. Itu tuh buat apa dikasih lumpur di bawah ini? Lumpur ini sebenarnya salah satu pupuk yang bagus ya. Kalau memang pertama dia dua fungsi. Ketika kita membersihkan saluran, jadi salurannya bebas dari lumpur. Kedua, kita juga mengangkat lumpur itu untuk nutrisi tambahan itu. Itu sangat bagus sebenarnya. Karena kan lumpur ini dari saluran-saluran mungkin sudah subur ya dari pertanian sekitarnya. Kita manfaatkan sebagai pupuk. Oh itu maksudnya di dalam lumpur itu memang Sudah ada kandungan yang bagus juga untuk bagus juga itu. Jadi nah itu kadang-kadang kalau kita lagi stag dengan tanaman ya, kasih lumpur. Kalau lumpur dari selokan gitu, kasih aja itu bagus. buat muka juga. Ya kalau muka di sana di Laut Hitam, lumpurnya kan di Laut Hitam bagus kan, pakai lumpur sama. Gitu. Iya, benar-benar. Di sini, jadi dia untuk pupuk. Jadi dua fungsi, membersihkan saluran. Kedua dia menambah tinggi lagi itu ya sekaligus pupuk. Itu sebenarnya. Itu. Ya benar, berarti di sini tuh memang beda banget ya sama kita. Kalau aku kan di rooftop kan sistemnya kan tabula pot ya. Ya. Nah ini sistemnya kalau yang kebun begini juga aku baru lihat nih yang sistemnya pakai pengairan di bawah tanahnya itu. Jadi teman-teman yang di Kalimantan atau yang dimanapun juga nanti bisa main ke kebun Cangri ini, pokoknya lihat di sini ada banyak banget variannya. Dan nanti juga aku akan icip-icip dulu, icip-icip semua anggur-anggurnya yang ada di sini, nanti bakalan aku icipin semuanya. Terus pesan-pesan Kang nih buat semua para pecinta anggur, kalau misalkan Gak nanya dulu panen. oh panennya kapan ini ya? Nah itu kenapa kan kalau ke kebun itu harusnya nanyanya panen ya. Jadi bukan setahun 3 kali, ini setiap hari. Jadi kayak tadi itu terus aja. Banyak buah-buahannya kayaknya muncul terus ya. Ya. Si buahnya deh. Jadi kita setting bisa panen tiap hari karena tadi ya, karena animo masyarakat yang datang itu tiap hari inginnya, kadang-kadang mereka ingin banyak. Tapi kemampuan kita untuk menyiapkan pada saat ini belum sebanyak yang diminta gitu ya. Akhirnya mereka harus rela bagi-bagi nih, kadang-kadang aduh cuman sekilo Pak. Saya maunya 10 kilo misalnya. Cuman adanya segitu. Kasihan yang lain kata saya kan, yang lain datang tuh sampai sore nanti datang lagi, apalagi yang jauh. Kemarin sempat dari Ciamis Pangandaran. Kita kan nggak tega. Mereka datang jauh-jauh, kita aja ke Pangandaran 6 jam misalnya. 6 jam ke sini. Pak, ada buahnya. Ya harus ada akhirnya. Jadi dari itu harus ada. Makanya setting pembuahannya juga di sini dibuat panennya bisa setiap hari. Jadi ketika satu blok ini habis, blok lain harus muncul. Itu tuh gimana ngaturnya? Di pruning karena nah ini mungkin satu ya yang di anggur berbeda dengan buah lain. Itu ada yang namanya dibuahkan ya. Ya, Bu Anda ya. Di anggur itu ada dibuahkan ya. Itu yang bedanya dengan tanaman lain. Kalau tanaman lain nunggu mangga, kita nggak bisa dibuahkan, biar aja berbuah. Jambu biar aja berbuah, bukan dibuahkan gitu. Nah anggur ini kalau kita sudah tahu ciri-cirinya, dia bisa berbuah. Istilahnya saya bisa minta ke staf saya, yang blok ini dong dibuahkan sudah cukup gitu loh. Ya jadi bisa disetting si anggur ini. Blok ini dong dibuahkan. Blok ini dibuahkan. Kalau yang ini misalkan ada yang satu jenis kadet tadi, ini bertingkat saja nggak apa-apa, dia mampu gitu loh. Jadi ketika ada bisa yang bertingkat atau kita atur blok mana yang akan dibuahkan, sehingga setiap hari kesini ya Bapak aja nggak janjian mungkin Kang pas berbuah kan nggak kesini ya, tetap ada, tetap bisa nyicip nanti gitu kan. Nanti bukan tadi ya, nanti gitu. Nanti nyicipnya bukan tadi, bukan. Ya, saya nggak bisa setting satu waktu lebaran misalnya banyak nggak. Jadi, nah nanti produksi di sini sekarang baru tercapai 6 kilo per hari rata-rata. 6 kilo per hari. Nanti ke depan itu kalau sudah ini produksi, itu produksi semua itu maksimumnya 40 kilo per hari. Terus ini tadi memang unik sih. Jadi tadi pas aku lihat-lihat keliling ya, itu tuh di setiap anggurnya di perdompolnya itu ada nama orang. Jadi aku bilang ini kenapa udah boleh dicicip, udah di booking katanya. Itu tuh berarti orang-orang tuh udah dari mulai agak
buahnya masih kecil udah dikasih nama dong. Ya. Gitu nggak boleh diambil. Ada. Jadi itu Mbak, kadang-kadang yang datang maunya banyak tuh, baru kebeli 1 kilo 2 kilo misalkan, Pak saya ingin banyak, yang ada lagi kan buat orang lain gitu kan, akhirnya ya udah boleh PO, boleh PO. Jadi PO hanya ngasih nama, kita nggak ngasih tarif. Kalau PO nggak ngasih tarif, nanti menjelang matang biasanya seminggu sebelum matang kita kan, makanya ada nomor telepon tuh, kita WA fotokan udah matang nih. Nah baru mereka akan datang, biasanya nambah tadinya sendiri sama keluarganya, sama tetangganya, sama teman-temannya gitu. Jadi selalu begitu sistemnya. Jadi PO boleh, cuman PO ini tidak menjamin, artinya gini, buah anggur ini kadang-kadang saya belum bisa menjamin dia mulus sampai dari start sampai finish, itu kita nggak bisa jamin. Nah, cuman ya biasanya kalau memang sudah Verizon ya, dia agak bisa dipertahankan lah. Tapi kalau dari bunga gini saya belum bisa jamin dia rontok apa enggak gitu, kena jamur apa enggak gitu ya. Karena ya itu, kita semuanya masih belajar. Jadi di sini yang ada bukan para ahli. Jadi kita para pembelajar masih sama. Jadi kalau yang ngomong suhu nggak ada sebenarnya. Kita itu masih belajar ya, terus belajar. Meskipun di sini kayak berbuahnya kayak yang sudah profesional, nggak ada sebenarnya. Kita itu masih setiap hari deg-degan gitu ya. Belum bisa menjamin bahwa membuahkan akan ada, mengurus buah akan bagus, tidak seperti itu. Ya udahlah kita pasrahkan aja kan, kita sudah berusaha, sudah. Mungkin kalau sudah berusaha mah ya tinggal Allah Subhanahu wa taala lah yang mengaturnya, ada rezekinya buat semua atau enggak gitu kan, tinggal gitu aja sih. Sebenarnya itu. Jadi panen kita tiap hari, sekarang baru 6 kiloan lah. Dulu 3 kilo 4 kilo per hari, sekarang sudah mulai 6 kilo. Tapi sekarang udah habis ya Mbak. Tapi ya ada kan yang berbunga lagi, mulai berbunga lagi, mulai matang lagi adalah. Ya mudah-mudahan ke depan kalau semuanya produktif, kan produktif anggur ini 3 tahun sebenarnya. Nah, kita belum 3 tahun ya. Sudah ngejual ya. Itu saya juga kalau misalkan tadinya investasi di kebun, ya sebenarnya 1 tahun ini belum termasuk yang harus kembali gitu ya, belum harus kembali karena saya ngitung aja 4 tahun sebenarnya. Jadi daripada uang saya juga di bank disimpan 4 tahun, simpan aja di kebun lah buat ngebayar Dani Agus gitu. Biarin aja gitu dulu sebenarnya. Jadi nggak simple, kita bawa enjoy, bawa happy. Nah saya sarankan memang untuk kebun anggur, karena produktivitasnya akan bagus di setelah 5 tahun, sebaiknya jangan ngontrak ya. Bener, sebaiknya jangan ngontrak, punya sendiri aja. Gak diperpanjang ya. Nah sayang pas 10 tahun misalkan ya, misal 10 tahun nih, itu lagi bagus-bagusnya nanti produktivitas, mau naik harga atau mau dibuat rumah atau mau dibagi waris, atau dibagi waris gitu kan, kacau kan. Nah, makanya kalau ini ya mudah-mudahan bisa bertahan puluhan tahun ya. Iya benar. Kan anggur di kita kan banyak yang puluhan tahun, ratusan tahun loh di luar negeri mah ya. ada yang ratusan tahun. Ya ini kalau sistemnya grounding gini kan saya sudah tidak khawatir. Pertama juga ya, punya mertua dan istri saya. Punya saya ada gitu kan. Nanti berkembang setelah anggur kita ada alpukat, ada apa? Ada alpukat, ada duren di belakang. Jadi berkembang gitu. Tadi aja untuk kesenangan aja. Jadi bersenang-senang, meskipun bukan jenisnya bukan hura-hura bersenang-senangnya. Bener. Jadi kan ada yang bersenang-senang hura-hura, tapi ini bersenang-senang tapi tidak berhura-hura. Tidak berhura-hura gitu ya. Tetap bekerja tapi happy aja lah tadi lah. Biar tadi banyak sahabat Bapi aja akhirnya ke sini gitu ya. Udah nggak tahu siapa. Ya tuh kan seneng buat yang diet tuh, buat yang diet nih ini. Nah, katanya Bu Anda harus tiap hari ke sini gitu loh.
Lumayan loh tadi keliling keringetan. Ya, Tapi keringetan. kalau sejam ditaruh di sini kenyang. Soalnya tadi makan anggur terus. Terus ya bisa terus ya yang itu. Jadi setiap sudut kita bisa mendapatkan rasa yang berbeda-beda ya karena Oh, benar. jenis anggurnya beda-beda. Gitu. Malah tadi juga aku tadi ada yang nyobain ya teman Daripada orang kita rasa-rasa dengan anggur kita. ada tadi yang aneh rasanya, jadi dia begitu dimakan tuh kayak ada melati-melati, jadi aku bilang ini mah namanya kayaknya Susana. Itu salah satu varian tadi kalau Mbak Pia bilang Susana ya. Jadi ya itu varian di sini pas saya tanam rasanya loh kok jadi luar biasa kok ini ada yang gini. Kalau yang biasa-biasa di sini udah di delete Mbak. Oh iya iya. Jadi ketika ada yang rasanya biasa-biasa tadi Mbak Pia mungkin sudah cobain ini mah Red Globe ya itu. Saya nggak perbanyak lagi udah aja itu. Kang Denny sama kayaknya ya, mulai belajarnya sama 2 tahun lalu kan. Iya. Ya, 2022. Ya itu sebenarnya 2021 lah saya tuh sebenarnya yang banyaknya. Tapi 2020 kan ini. Mulainya 2020. Sama berarti kita. Ya, kita masih pemula. Pemula. Jadi kita Sebenarnya mereka sobatan, tapi satu tuh nggak mau di kamera ya kan, jadi dia buruk dia belakang. ya Padahal di sini ya duduk. Kang Denny tahu. ya itu. Jadi ada satu varian varian apa Mbak? Dudung ya yang di sini Mbak. Iya Ya? dudung, dia namanya dudung loh, aneh banget ya. Tapi emang enak gitu Mbak. Manis sih manis. Oh, itu. Terus apa tadi ada samurai, ada apa? Pokoknya aneh-aneh di sini variannya. Ya. Pokoknya teman-teman pokoknya wajib lah main ke sini. Apa sama variannya narkoba atau apa tuh tadi? Apa Niagara Oh, Niagara. Kirain narkoba. dari Amerika itu. Saya import Entres dari dari Amerika dari PT apa Permakul waktu itu Permakul. Pesannya bukan Niagara, pesannya Neptune. Terus datangnya Niagara. Setelah saya report ulang setelah berbuah ini bukan Neptune katanya Niagara. Hah, ya sudahlah. Apalagi gitu, apalah saya gitu kan saya nggak tahu gitu loh. Jadi Seru ya. banyak yang dulu nggak tahu gitu ya, tahu-tahu. Pokoknya intinya lah. Gitulah gitu intinya tuh ya. Pokoknya yang penting nyarinya yang gede-gede ada di sini lah. Ya, Ah. itu buahnya tuh biji-biji gede-gede banget. Bukan bijinya, apanya sih buahnya. Berinya gitu ya. Berinya, berinya tuh gede gitu, gedean. Terus ada juga yang merahnya, ada hijaunya, pokoknya lucu-lucu. Udah gede dari Epres. Emang. Jadi Epres kalau orang bilang gede ya di sini bukan apa-apanya Epres. Lebih gede lagi. Iya. Tadi juga Dixonnya gede banget loh. Dixonnya bener-bener yang gede. Itu sih kemarin di Dixon itu hampir kayak sama Juliannya Tevana kemarin. Juliannya kan gede banget ya. Makanya aku langsung pulang ke rumah. Wah, nanam Julian. Emang Julian besar, Mbak. Di sini salah satu varian yang saya pilih untuk diperbanyak salah satunya Julian. Julian di sini besar. Iya kan? Ya. Juliannya besar, rasanya nggak kalah gitu ya. Ya rasanya nggak kalah gitu. Salah satunya Julian, kita terus dudung, nanti terus ada tadi Duboski Red. Terus Jadi kita menanam dudung di Kalimantan. Kalimantan bagus kayaknya. Iya. Anggur. Makanya bagus main kayaknya. ke sana ke Kalimantan. Udah, saya udah di sana di Samarinda saya lama. Oh, lama sama dia ternyata pernah ke sana ya. Ya, udah di Samarinda di Mahakam di situ kan. Liatin pesut. Pesut Mahakam. Iya. Kang, apalagi mau cerita ini? Mumpung ada waktunya. Bertani ya sebenarnya tadi ambil saya bertani anggur itu memang tidak muluk-muluk.